Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas semua karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita senantiasa untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi wa syafi wa taraji anta yaji rotan alamin ya muhainal wal karam. Sedulur-sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita memperbanyak sholawat, mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat, syafaat dunia maupun di akhirat. Amin. Para saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua begitu besar jasanya, maka kita tentu sebagai seorang anak tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua. Ya, untuk itu kita di dalam kehidupan ini, di dalam agama ini kita diperintahkan untuk berusaha bergaul dengan orang tua kita dengan sebaik-baiknya, dengan akhlak ataupun adab yang baik sesuai pesan dari guru-guru kita. Ya, ada beberapa adab sebagai anak terhadap orang tua, bahwa setiap anak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sesuai perintah Allah baik di dalam Al-Quran maupun perintah Nabi di dalam hadisnya. Kita berbicara dengan orang tua, anak harus memperhatikan etika sehingga kita menjadi orang ataupun anak yang memiliki akhlak dan juga adab yang baik terhadap kedua orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa di dalam risalahnya Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Risalah Al-Imam Al-Ghazali halaman 444 bahwasanya ada 7 adab atau akhlak seorang anak terhadap kedua orang tuanya atau orang tuanya. Yang pertama yaitu kita untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan mereka. Jadi setiap kali orang tua berbicara, anak harus mendengarkan dengan seksama, kita hormati beliau, kita mendengarkan dengan serius. Misalnya kalau orang tua kita menasihati kita, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalau orang tua menasihati kita, maka kita memotong pembicaraan kedua orang tua kita. Terus adab yang kedua yaitu kita jangan sampai berdiri sebelum orang tua kita merintah untuk berdiri, kecuali hal-hal yang
sifatnya darurat, kita harus meminta izin. Bila orang tua kita berdiri, anak setuju juga berdiri. Hal ini tidak hanya merupakan sopan santun atau akhlak terhadap orang tua, tapi juga menunjukkan bahwa sopan santun seorang anak terhadap orang tua, ya, ini dibutuhkan sekali, sehingga ini adalah termasuk merupakan akhlak ataupun adab terhadap orang tua. Demikian juga kalau orang tua duduk, jangan sampai kita juga mendahului ya untuk duduk. Masuk ini bagian daripada adab kita terhadap orang tua. Yang ketiga, ya, adab terhadap orang tua, kita menyetujui sesuai permintaan apa yang diminta terhadap kedua orang tua kita, ya. Karena tentu harus patuh terhadap apa yang diperintahkan orang tua terhadap kita, kecuali memang perintahnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu pun kita menolaknya juga dengan cara yang baik ataupun lembut. Adab yang keempat, yaitu kita berusaha untuk memenuhi panggilan mereka. Anak harus segera berusaha menjawab panggilan kedua orang tua. Begitu mendengar orang tua memanggil kita, meskipun sedang melaksanakan sholat sunnah misalnya, dia berusaha untuk memberikan kode atau membatalkannya untuk segera memenuhi panggilan kedua orang tua kita. Jika misalnya kita dalam bepergian, ya, orang tua kita meminta untuk pulang menemuinya, anak juga harus segera mengusahakan untuk menemui orang tua kita. Misal sebagai contoh, orang tua membutuhkan kita ya berusaha untuk menemui beliau seperti itu. Adab yang kelima, merendah atau tawadhu kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan misalnya pemaksaan atau memaksa. Jadi seorang anak sealim atau sepintar apapun tetap harus taklim kepada kedua orang tua. Dia harus yang kedua orang tua karena mereka belum tentu bisa memenuhi semua keinginannya. Jadi seorang anak harus mengerti tentang orang tua yang memerlukan ketenangan, kedamaian, kesehatan, dan memerlukan sesuatu yang mungkin di luar kemampuannya. Dengan cara seperti ini, anak tidak menyusahkan atau menyulitkan mereka. Terus adab yang ke-6, sebagai seorang anak tidak mudah membawa capek, ya, membawa kesal terhadap mereka dan tidak sungkan melakukan permintaan-permintaannya dan tidak sungkan memenuhi apa yang menjadi perintah-perintahnya. Terus adab yang ke-7, bahwasanya seorang anak tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Jadi tidak membangkang apa yang diperintahkan. Seorang anak harus selalu berbaik sangka kepada orang tua.
Jika memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tentu seorang anak dapat bertanya dengan kalimat atau pertanyaan yang ihsan atau baik dan tidak menunjukkan rasa curiga. Dan itu seorang anak tidak boleh membangkang perintah tuanya, karena harus berbakti kepada dua orang tuanya merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dikatakan bahwa hukumnya wajib untuk taat kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah.